Bayangkan jika kamu terjebak di ketinggian 15 meter di atas tanah, di tengah badai salju, saat malam tiba, tanpa ada yang tahu kamu masih di sana. Tiga sahabat ini tertinggal di kursi gantung ski setelah jam operasional berakhir. Apa yang awalnya liburan santai, berubah menjadi mimpi buruk, saat suhu membekukan dan bahaya datang dari segala arah. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus video ini. Film ini dimulai di sebuah resort ski New England di Gunung Holliston. Tiga orang sahabat yaitu Dan Walker, Joe Lynch, dan pacar Dan, Parker O'Neill, datang ke pegunungan untuk perjalanan ski. Dan Joe adalah sahabat masa kecil yang pergi liburan ski setiap tahun sebagai tradisi. Seringkali, Joe menggoda operator kursi gantung ski wanita untuk mendapatkan tiket yang lebih murah, tetapi kali ini, seorang pria menggantikannya. Akhirnya mereka membuat Parker menggoda operator agar memberi mereka tiket murah. Sementara dia melakukannya, Joe mengeluh tentang Dan yang membawa pacarnya ke perjalanan yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Jelas dia tidak terlalu menyukai Parker. Dia bahkan tidak tahu cara bermain ski. Jadi Joe berpikir itu tidak akan menyenangkan. Dan meminta maaf dengan mengatakan bahwa dia pikir membawanya akan baik-baik saja, karena mereka akan lebih akrab. Mereka akhirnya naik kursi gantung ski dan berangkat ke puncak gunung. Dalam perjalanan mereka, Joe mengkritik Parker karena merokok terlalu banyak, yang membuat Parker membalas penghinaannya. Dan berada di tengah-tengah keduanya yang mencoba menangani situasi tersebut. Tiba-tiba kursi gantungnya berhenti bekerja. Orang-orang yang juga mengendarainya mengeluh karena frustrasi. Parker bersikap tenang tetapi takut ketinggian. Joe mengolok-oloknya sementara dan mencoba menghiburnya. Akhirnya, kursi gantung terus bekerja, dan mereka mencapai puncak. Saat bermain ski, Dan Joe tidak dapat bersenang-senang karena Parker lambat. Dia terjatuh setiap beberapa menit, membuat Joe semakin jengkel. Pada malam hari, mereka kembali dari gunung dan menginap di sebuah resort. Mereka berbicara sambil makan pizza tentang perjalanan yang gagal. Joe menyarankan agar mereka berdua naik kursi gantung terakhir ke puncak bukit dan bermain ski, seperti yang biasa mereka lakukan sebelumnya. Parker mendengar percakapan mereka dan meminta maaf karena telah merusak perjalanan mereka. Dan merasa kasihan padanya, jadi dia memintanya untuk bergabung lagi. Parker ingin tinggal di kamar mereka sambil berkata dia tidak suka bermain ski, tapi Dan bersikeras. Jadi, mereka bertiga mengemasi kembali perlengkapan mereka dan berjalan menuju kursi gantung. Tepat saat mereka sampai di sana, operator mematikan kursi gantung. Dia adalah pria yang sama yang digoda Parker untuk mendapatkan tiket murah. Kelompok itu meminta dia untuk membiarkan mereka pergi untuk terakhir kalinya, tetapi pria itu menertawakan mereka, mengatakan bahwa mereka tidak membayar harga penuh bahkan pada saat pertama. Selain itu, kursi gantungnya ditutup karena badai, sehingga mereka tidak dapat membukanya kembali. Si operator dengan tegas tidak akan membiarkan mereka pergi, tetapi menerimanya saat mereka menawarinya tambahan $100. Kelompok itu berangkat menggunakan kursi gantung, sambil memperhatikan orang-orang di bawah yang sedang bermain ski dengan penuh semangat. Sementara itu, seorang rekan kerja mendekati operator kursi gantung dan memberitahu dia tentang jadwal minggu depan. Operator itu membalas dengan mengatakan bahwa dia akan libur kerja karena akan menghadiri pernikahan saudaranya minggu depan. Dia meninggalkan rekan kerjanya di kursi gantung untuk berbicara dengan manajer. Sebelum pergi, dia memberitahu bahwa masih ada 3 orang di dalam kursi gantung. Jadi dia tidak boleh menghentikannya sampai mereka kembali. Beberapa saat setelah operator pergi, pria itu melihat 3 orang sedang menuruni gunung. Dia berasumsi bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang dibicarakan oleh operator temannya dan menghentikan kursi gantung, tidak menyadari bahwa Dan, Joe, dan Parker masih ada di kursi gantung. Awalnya, ketika kursi gantung berhenti,
Kelompok itu mengira itu hanya ketidaknyamanan kecil seperti sebelumnya. Joe berteriak frustrasi, tetapi semua orang di stasiun kursi gantung sudah pergi. Terlebih lagi, suhu udara turun setiap detiknya, membuat rombongan menggigil kedinginan meskipun berpakaian hangat. Mereka membicarakan cara-cara terburuk yang bisa mereka lakukan untuk mati demi menghibur diri, tanpa mengetahui apa yang akan menimpa mereka. Mereka tinggal di sana selama beberapa menit tetapi mulai panik ketika lampu padam. Sekarang, mereka tahu bahwa kursi gantung tersebut tidak berhenti karena ada kerusakan, tetapi seseorang telah menghentikannya dengan sengaja. Mereka mulai berteriak, berharap seseorang akan mendengar mereka. Parker ketakutan, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu bahwa mereka ada di sini, tetapi Dan percaya bahwa kursi gantung berhenti karena pemadaman listrik, dan mereka akan segera diselamatkan. Come on. No one knows that we're up here. Didn't forget that we're up here. What if everyone went Hey, home? hey, you know what you need to do? Maybe it's a power outage or something, okay? That stuff happens all the time. Pasangan itu mulai bertengkar di saat panik. Parker tiba-tiba ingat bahwa sekarang hari Minggu, dan resor ski tidak akan buka sampai Jumat depan. Jadi, jika tidak ada yang mencari mereka, mereka akan terjebak selama hampir seminggu. Para sahabat itu berkata satu sama lain bahwa mereka akan baik-baik saja, tetapi kepanikan terlihat di wajah mereka. Beberapa waktu kemudian, Joe ingin buang air kecil, tetapi karena tidak ada cara lain, ia mengangkat batang logam itu dan buang air kecil di luar kursi gantung. Parker mengerang jijik sementara Dan tetap diam. Lalu tiba-tiba, salju mulai turun. Badai yang diperingatkan operator kepada mereka, menambah masalah bagi kelompok tersebut. Beberapa waktu kemudian, sebuah mobil pembersih salju melaju ke arah mereka, membuat kelompok itu melambaikan tangan dan berteriak untuk mendapatkan perhatian si pengemudi. Pengemudi akhirnya menghentikan kendaraannya tepat di bawah kelompok tersebut. Mereka lega akhirnya diselamatkan, namun ternyata pria itu tidak mendengar atau melihat mereka dan dia berhenti hanya karena badai salju. Dia mendapat telepon dari atasannya, yang menyuruhnya segera kembali. Pengemudi itu lalu memutar balik kendaraannya, sementara kelompok itu berteriak padanya untuk berhenti. Sayangnya, dia tidak dapat mendengarnya karena badai. Mereka melemparkan peralatan ski mereka ke arah kendaraan itu, tetapi dia tidak memperhatikan mereka dan akhirnya pergi. Copy that. Setelah badai mereda, Parker melepas sarung tangannya untuk merokok, tetapi secara tidak sengaja sarungnya terjatuh dari kursi gantung. Sekarang, satu-satunya jalan keluar bagi kelompok itu adalah salah satu dari mereka harus melompat, dan mengajukan diri untuk melakukannya, dan yakin dia akan baik-baik saja karena tanahnya tertutup salju. Joe mencoba menghentikannya, mengatakan bahwa mereka harus menunggu sampai pagi, tetapi Dan bersikeras. Parker dan Joe keduanya berulang kali bersikeras agar dia berhenti, namun, Dan melempar papan seluncur saljunya ke tanah dan melompat dari kursi gantung. Tepat setelah dia jatuh ke tanah, kedua kakinya patah. Dua orang lainnya bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi dia hanya mendengar erangan kesakitan selama beberapa detik, dan ngeri melihat tulangnya menonjol melalui kedua lututnya. Sekarang, tidak ada cara baginya untuk turun gunung untuk mendapatkan bantuan. Parker melemparkan syalnya ke arahnya sehingga dia bisa menggunakannya untuk menghentikan pendarahan, tetapi syal itu mendarat di atas pohon. Joe kemudian membuat bola dari syalnya dan melemparkannya ke temannya. Benda itu mendarat di dekatnya, tetapi tulangnya menonjol lebih jauh lagi ketika Dan mencoba meraihnya. Setelah mengikatkannya di kakinya, Dan meminta Joe untuk menarik dirinya ke atas kabel gantung dan menuju ke menara pendukung terdekat. Semua menara memiliki tangga yang dapat digunakan Joe untuk turun ke bawah. Joe ragu-ragu, mengklaim bahwa dia hampir tidak bisa mengangkat tubuhnya, tetapi setuju melakukannya untuk sahabatnya. Tepat pada saat itu, mereka mendengar geraman di dekat mereka. Sekawanan serigala telah mencium bau darah Dan dan mendekatinya. Dan menjadi panik dan berteriak minta tolong, sehingga para serigala pun semakin mendekat.
Joe naik ke atas kursi gantung tetapi tergelincir kembali ke dalamnya karena es. Tepat pada saat itu, seekor serigala muncul tepat di depan Dan dan menggeram padanya. Dan hanya dia membeku, takut melakukan apapun. Parker melemparkan papan luncur saljunya ke binatang itu dan membuatnya pergi. Namun, tak lama kemudian, dia dikelilingi oleh sekawanan mereka. Dan menyadari tidak mungkin dia bisa bertahan hidup sekarang. Dia meminta Joe untuk tidak membiarkan Parker melihat ke bawah sementara hewan-hewan mengelilinginya. Joe memegang wajah Parker sambil menangis saat makhluk-makhluk itu melahap Dan. Beberapa waktu kemudian, semuanya menjadi sunyi. Satu-satunya suara yang dapat didengar adalah lolongan serigala di kejauhan. Parker menyalahkan Joe karena meminta Dan untuk melompat lebih awal. Joe membela diri dengan menyatakan bahwa dia memohon padanya untuk tidak melakukan hal itu. Mereka terlibat pertengkaran dan mulai menyalahkan satu sama lain atas kematian Dan. Pada akhirnya, mereka berpelukan dan menangis. Entah bagaimana malam berlalu ketika keduanya tertidur. Parker bangun di pagi hari, dengan tangannya memegang erat batang logam yang telah dipegangnya saat tertidur. Dia mencoba melepaskannya, tetapi tangannya membeku bersama batangan itu. Dia dengan susah payah melonggarkan cengkeramannya saat kulit di telapak tangannya terkelupas. Keduanya mengalami radang dingin parah dan tidak dapat bertahan hidup 1 hari lagi di atas kursi gantung. Joe menyarankan agar dia mencoba menuju menara pendukung lagi, tetapi Parker ingin mereka menunggu beberapa jam dan melihat apakah ada yang datang mencari mereka. Beberapa saat kemudian, Joe tertidur, dan Parker dengan malu mengompol sambil menangis. Ketika dia bangun, keduanya berbicara tentang berbagai hal dalam kehidupan mereka. Joe menceritakan padanya bagaimana dia dan Dan bertemu di sekolah dasar. Dia mengklaim bahwa karena dirinya Dan meninggal saat mencoba menyelamatkan mereka, mereka tidak seharusnya membiarkan kematiannya sia-sia. Joe kemudian naik ke atas tempat duduk mereka lagi untuk mencoba mencapai menara pendukung. Kali ini, esnya sudah mencair, sehingga lebih mudah baginya untuk bergerak maju. Namun, saat ia menginjak kursi, sekrup baut yang menahan kursi ke kabel menjadi longgar dan membahayakan, sehingga kursi bergoyang. Entah bagaimana dia berhasil mencapai kursi lainnya, tetapi telapak tangannya berdarah karena kabel. Joe masih tidak menyerah dan memanjat ke menara pendukung sementara seekor serigala menunggu mereka di bawah. Parker melempar tongkat ski miliknya ke tanah untuk membantu Joe melawan serigala saat dia sampai di sana. Dia akhirnya turun, tetapi malah diserang binatang itu. Namun, dia berhasil memegang tongkat itu dan mengusir serigala dari tubuhnya. Dia segera mengenakan papan luncur salju dan meluncur menuruni gunung. Tepat di belakangnya, sekawanan serigala mengikutinya. Parker memintanya untuk berhati-hati saat dia menghilang ke dalam gunung. Try and stay still! Sekarang Parker sendirian dalam kedinginan, menunggu Joe kembali untuk membawa bantuan. Namun, waktu terus berlalu, tetapi Joe tidak kembali. Parker tahu bahwa serigala-serigala itu pasti telah menangkapnya, tetapi dia masih berharap akan keselamatannya. Dia tinggal di sana sampai keesokan paginya, tapi Joe masih tidak kembali. Parker kemudian bergerak di sekitar jok, membuat baut bergerak lebih agresif. Akhirnya, kursi itu jatuh ke tanah dan tepat mengenai kedua kakinya yang mematahkannya. Parker menenangkan dirinya dan merangkak menuruni bukit di atas salju. Setelah beberapa saat, dia menemukan pemandangan mengerikan berupa jasad Joe. Sebelum dia bisa bereaksi, Parker melihat seekor serigala di depan. Namun karena makhluk itu sudah kenyang setelah melahap Joe, ia tidak menyerangnya. Parker entah bagaimana berhasil sampai ke pinggir jalan dan berbaring di sana menunggu bantuan. Akhirnya, seseorang membawanya dengan mobil dan film berakhir. Get you help. I found her laying in the road right outside of Mount Holliston. The hospital's only 10 minutes away. You're gonna be okay, baby.
Terima kasih yang sudah nonton video ini. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan alur film terbaru di channel ini.